Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Alfayed, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, di mana kami telah diberikan satu soal studi kasus terkait PT Panarup Industri. Ada beberapa pertanyaan pada soal tersebut yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung ke soal pertama. Baik, soal pertama adalah apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif. Menurut pendapat saya, setelah melihat studi kasusnya, PT Panarup Industri itu menerapkan pengendalian berbasis efisiensi biaya, seperti pemotongan gaji karyawan dan PHK massal. Namun, pengendalian ini cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif. Efektivitasnya terbatas karena langkah ini mengurangi biaya, tetapi dapat berdampak buruk pada moral karyawan dan produktivitas, serta belum mampu mengatasi masalah penurunan pesanan secara struktural. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK. Menurut pendapat saya, yang pertama adalah sistem pelaporan keuangan membantu manajemen memantau arus kas dan profitabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan yang efisien. Yang kedua, pelaporan non-keuangan seperti data produktivitas karyawan dan tingkat absensi juga penting untuk memahami dampak keputusan strategis seperti PHK. Namun, integrasi antara data keuangan dan non-keuangan perlu diperkuat untuk pengambilan keputusan yang lebih holistik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apakah PT Panarup Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Menurut pendapat saya, setelah melihat studi kasus pada soal, saat ini PT Panarup Industri itu belum terlihat adanya sistem monitoring yang sistematis terhadap dampak kebijakan strategis tersebut. Monitoring semacam itu, menurut pendapat saya, sangat penting untuk mengukur dampak langsung pada produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Dan itu pun yang dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan keputusan di masa depan. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana PT Penarup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Nah, ini menurut pendapat saya juga keterlibatan karyawan dan serikat buruh, kalau melihat dari soal studi kasusnya, itu tampaknya belum optimal. Pemotongan gaji dilakukan tanpa diskusi memadai dengan serikat buruh, dan itu memicu protes dan konflik. Melibatkan serikat buruh dalam dialog terbuka dan pengambilan keputusan itu juga dapat membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik untuk kedepannya. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Menurut pendapat saya, belum ada informasi secara spesifik di dalam soal mengenai mekanisme feedback yang diterapkan oleh perusahaan. Adanya mekanisme feedback ini membantu mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil dan memberikan masukan untuk meningkatkan strategi pengelolaan risiko. Jadi, terkait proses manajemen risiko ini sangat penting bagi PT Panarup Industri, tapi memang secara pada soal studi kasusnya memang tidak diketahui secara spesifik mengenai mekanisme feedback yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global? Menurut pendapat saya, struktur anggaran yang terlalu fokus pada efisiensi biaya dan pengurangan pengeluaran
dapat menghambat investasi dalam inovasi produk atau diversifikasi pasar. Kebijakan anggaran yang lebih fleksibel dan strategis diperlukan untuk menghadapi tekanan ekonomi global secara lebih efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah PT Panarup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk selain hanya berfokus pada efisiensi biaya? Kalau menurut pendapat saya melihat soal di studi kasus, itu tidak terlihat adanya strategi diversifikasi pasar atau inovasi produk yang dilakukan oleh PT Panarup Industri ini ya yang secara signifikan. Pengendalian strategi seperti ini, contohnya eksplorasi pasar baru, inovasi produk, atau otomatisasi proses produksi, itu menurut saya sangat penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Jadi seharusnya mungkin PT Panarup Industri ini bisa melakukan pengendalian strategi seperti eksplorasi pasar baru, inovasi produk, atau mungkin otomatisasi proses produksinya agar dapat mendukung keberlanjutan bisnis dari PT Panarup Industri ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan saat melakukan PHK massal? Dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan? Menurut pendapat saya dari soal studi kasus, perusahaan atau PT Panarup Industri ini telah menyatakan mengikuti aturan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan PHK masih menuai kritik dari serikat buruh. Ini menunjukkan perlunya pengendalian hukum yang lebih transparan dan proaktif untuk memastikan kepatuhan yang benar-benar terjamin. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK? Ini ketika saya baca juga belum ada informasi yang menunjukkan bahwa sistem kompensasi atau insentif telah dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut, seperti sistem pesangon yang adil, pelatihan ulang atau reskilling, atau program bantuan pencarian kerja dapat membantu memitigasi dampaknya. Jadi mungkin ke depannya PT Panarup Industri ini itu dapat membuat sistem kompensasi atau insentif yang telah dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan yang dilakukan oleh PT Panarup Industri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan, dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Menurut pendapat saya, peran budaya organisasi dan etika di PT Panarup Industri ini tampaknya memang masih belum menonjol dalam proses pengambilan keputusan. Memperkuat budaya organisasi berbasis transparansi, inklusivitas, dan etika kerja itu dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan karyawan. Oleh sebab itu, hal ini sangat perlu dilakukan oleh PT Panarup Industri ini ke depannya, karena melihat dari studi kasus, belum nampak ada apa namanya peran budaya organisasi dan etika dalam PT Panarup Industri ini. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan terkait presentasi studi kasus mata kuliah Sistem Pengandalian Manajemen Universitas Cyber Asia. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.